Amira kini mendapatkan karmanya, karena dulu memakan hak orang lain, dari arisan yang tak kunjung ia bayarkan. Ingat, karma tidak akan pernah salah alamat. Dia si admin arisan, hidup mewah dari uang arisan yang tak pernah utuh dibayar ke pemiliknya. Dia lupa, uang yang bukan haknya akan mencabut tenangnya. Pagi itu, Ica mengirim pesan lewat WhatsApp pada Amira. Mira, jangan lupa malam ini ketemu ya. Aku terima giliran arisan 100 juta. Mau aku pakai buat lunasin utang bulanan. Nanti ketemu jam 8 di kafe biasa. Pesan itu hanya centang satu. Ica masih tenang. Ia pikir Amira sedang sibuk atau belum melihat ponsel. Tapi saat siang tiba, semua anggota arisan mulai bertanya di grup. Mira belum jawab ya? Dia kemana sih? Harusnya hari ini Anissa dapat giliran kan? Aku juga belum dikirim sisa arisanku bulan lalu. Grup yang semula ramai dengan emotikon dan candaan, kini mendadak mencekam. Ada 10 anggota arisan itu. Semuanya perempuan, dari ibu rumah tangga, guru, penjual online, hingga pegawai swasta. Mereka percaya pada Amira, karena selain dikenal baik, dia juga yang menggagas arisan 100 juta itu 6 bulan lalu. Masing-masing anggota menyetor 10 juta setiap bulan. Dan malam itu, seharusnya giliran terakhir, Anissa. Namun menjelang sore Amira masih belum juga bisa dihubungi. Telepon hanya berdering tanpa diangkat. Chat hanya centang satu. Tidak ada postingan baru di grup. Namun, begitu Ica cek Instagram, hatinya seolah diremas. Di story Amira, ada video. Karaoke dengan teman-temannya, tertawa lepas sambil memegang botol minuman di ruangan bernuansa remang. Astagfirullah, sontak anggota arisan heboh. Postingan itu baru diunggah tadi malam. Jadi, bukan dia di kampung. Bukan juga jaga ibunya yang sakit. Bohong. Grup pun mulai gaduh. Maksudnya gimana sih? Katanya ke kampung tapi malah karaokean? Aku tuh perlu uang itu buat bawa adik berobat ke spesialis. Sekarang malah dia menghilang. Ini kriminal loh, Mira. Malam itu berubah jadi malam penuh caci maki. Semua merasa tertipu. Ica yang seharusnya mendapat giliran terakhir malah ikut jadi korban. Dia sudah berniat melunasi pinjaman motor dan sisanya untuk bantu orang tuanya di kampung. Tapi rencana tinggal rencana. 3 hari kemudian, Amira akhirnya membalas pesan singkat. Maaf ya, aku ada urusan keluarga. Nanti aku transfer setengahnya dulu buat Anissa. Sisanya minggu depan. Benar saja, Ica mendapat setengah dari total 100 juta. Tapi tidak semudah itu. Ia harus menelepon berkali-kali, mengemis-ngemis lewat pesan, dan sampai menulis panjang di status WhatsApp tentang betapa kecewanya dia. Lain cerita dengan Yanti, anggota arisan yang juga belum menerima dana bulan lalu. Ia tidak dapat sepeser pun, padahal uang itu ingin ia pakai bayar biaya operasi anaknya. Ia sampai datang ke rumah Amira, yang ternyata sudah kosong. Menurut tetangga, Amira pindah mendadak. Katanya karena sang ibu benar-benar sakit. Tapi ketika Yanti menunjukkan story Instagram itu, tetangga hanya menggeleng. Biasa dia gitu, banyak gaya. Tapi ya gitu, uangnya cepat habis. Senangnya di depan, tangisnya di belakang. Hari demi hari berlalu. Amira tetap sulit dihubungi. Janjinya akan melunasi minggu depan, tinggal omong kosong. Beberapa kali dia update story Instagram. Nongkrong di kafe mahal, foto makanan estetik, ikut live shopping barang branded. Anggota arisan sudah muak, satu persatu memblokirnya. Satu persatu mulai posting sindiran. Bener-bener gak punya otak si Mira, gaya selangit tapi hutang gak bayar. Jangan pernah percaya sama orang yang terlalu banyak gaya hidupnya. Ica sempat berpikir melaporkan Amira ke polisi. Tapi urusan arisan seperti ini, katanya, susah diusut jika tidak ada perjanjian tertulis. Dan arisan mereka hanya berbasis kepercayaan. Semua via grup, tidak ada tanda tangan, tidak ada hitam di atas putih. Mereka hanya percaya karena mereka merasa kenal, tapi mereka salah. 6 bulan berlalu, nama Amira hilang dari pembicaraan. Grup arisan bubar. Hanya sesekali muncul cerita bahwa dia sedang bekerja di kota lain, mencoba hidup baru. Namun, hidup tidak pernah benar-benar melupakan. Suatu sore,
Ica yang kini bekerja di sebuah toko oleh-oleh dikejutkan oleh suara tangisan seorang ibu yang duduk di teras toko. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Ica mendekat. Saat ibu itu mendongak, jantungnya berdegup kencang. "Amira?" Wanita itu mendongak, matanya kosong, kemudian tertunduk. "Ica," ucapnya lirih. Tubuh Amira tampak kurus. Tidak ada riasan, tidak ada barang branded. Sandalnya bolong, bajunya kusam. Amira seperti bayangan dirinya yang dulu, yang suka tampil di kafe, karaoke, jalan-jalan. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Icek aku. Mereka tidak berbicara lama. Hanya mata mereka yang bicara. Satu dengan amarah, satu dengan penyesalan. "Aku sekarang benar-benar gak punya siapa-siapa," ucap Amira pelan. "Suamiku ninggalin aku waktu tahu aku punya banyak masalah sama teman-teman. Uang arisan itu, aku pakai buat nutup hutang. Sisanya, entah kemana. Sekarang semua orang jauhin aku, bahkan keluargaku sendiri." Ica menggigit bibir. "Kami semua dulu juga punya rencana penting dengan uang itu, Mir. Ada yang untuk bayar rumah sakit, ada yang untuk utang, tapi kamu pakai untuk gaya hidup." Air mata Amira menetes. "Aku pikir bisa aku tutupi semua, tapi aku salah." Sore itu, Ica hanya memberinya sebungkus nasi dan sebotol air mineral. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana. "Terima kasih," Amira berbisik, dan itu kali terakhir Ica melihat Amira. Amira tinggal di rumah penampungan sementara, menjalani hari-hari dengan menjahit kecil-kecilan dari kain bekas. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Bahkan teman-teman lamanya yang dulu ikut karaoke, nongkrong, live bareng, menghilang semua. Tidak ada yang bertanya kabar. Karma datang dengan caranya sendiri. Amira tidak dilukai secara fisik, tidak dipenjara, tapi dijatuhi hukuman yang lebih sunyi, kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesempatan kedua. Semua orang menghindar, semua pintu tertutup, dan saat hidup benar-benar menamparnya, tak ada satu tangan pun yang terulur.